Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa dikumpulkan di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam yang tak luput kita curahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Gimana semua kabarnya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat, dibukakan pikirannya, dilembutkan hatinya, dan juga bisa memberikan semua kebaikan dari segala arah. Perkenalkan, nama saya Mutamimatul Khoso, saya dari Prodi HKI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang melaksanakan pengurus jenazah yang diterbitkan oleh ahli fikih Imam Salim Samir Al-Hadrami melalui kitabnya yaitu Safinatun Najah. Setiap orang pasti sudah sering melihat orang yang meninggal di sekeliling kita. Entah itu disebabkan kena sakit atau kena bencana, atau kesemuanya sama-sama membawa kematian. Kematian ini adalah ketetapan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap orang yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Al-Imran ayat 185. Tindakan pertama yang harus dilakukan saat menghadapi jenazah yaitu 1. Pejamkan mata jenazah jika mata jenazah masih terbuka. 2. Menutupi seluruh badan jenazah dengan menggunakan kain panjang. Dan yang ketiga, posisikanlah si jenazah di tempat yang aman. 4. Kerabat yang dekat tetap boleh mencium jenazah. Hukum mengurus jenazah yaitu fardu kifayah. Mengurus jenazah yang dimaksud di sini meliputi 1. Memandikan jenazah, 2. Mengkafankan jenazah, 3. Menyolatkan jenazah, dan yang keempat, menguburkan jenazah. 1. Memandikan jenazah. Apa sih yang dimaksud dengan memandikan jenazah? Di dalam kitab fikih Safinatun Najah juga dijelaskan bahwa memandikan jenazah bisa diartikan dengan membersihkan jenazah, seperti mewalatkan air ke seluruh badan jenazah, membersihkan bagian pelipisnya jenazah, dan diwajibkan untuk menghilangkan segala kotoran yang ada pada tubuh jenazah, menghilangkan kotoran yang ada pada hidung jenazah, dan menggosok-gosok badan jenazah dengan menggunakan daun bidara. Dibolehkan juga untuk zaman sekarang yaitu menggunakan sabun mandi dan sebagainya. Lalu dibilas si jenazah dengan air dari ujung kepala sampai kaki sampai 3 kali balikan. Nah, setelah itu diwudukanlah si jenazah sama orang yang memandikan. Dan disunahkan juga untuk orang yang memandikan jenazah membaca beberapa ayat Al-Quran seperti surah Al-Mulk dan sebagainya. Itu memandikan jenazah. 2. Mengkafankan jenazah. Di dalam kitab fikih Safinatun Najah dijelaskan bahwa paling sedikit mengkafankan jenazah yaitu menutupi seluruh tubuh anggota jenazah dengan menggunakan pakaian. Di kitab ini juga dianjurkan bahwa sempurnanya mengkafankan jenazah untuk laki-laki 3 lapisan, untuk perempuan 2 lapisan. Baik itu dibungkus dengan baju kurung, baju gamis, mukena, ataupun kain. Yang seperti kita tahu atau yang biasa dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia, mengkafankan jenazah itu biasanya menggunakan kain kafan.
yaitu mengkafankan jenazah. Ketiga, menyolatkan jenazah. Di dalam kitab fikih Safinatun Najah juga dijelaskan bahwa rukun menyolatkan jenazah ada 7 bagian. Pertama, niat. Kedua, memiliki 4 kali takbir. Ketiga, berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Keempat, membaca Fatihah. Kelima, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Keenam, mendoakan si jenazah. Dan yang ketujuh, membaca salam. Sholat jenazah itu beda sama sholat biasanya. Bedanya sholat jenazah itu tidak mempunyai ruku dan sujud. Tetapi sholat jenazah itu memiliki 4 kali takbir. Contohnya, pertama niatnya usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati imaman atau mamuman lillahi ta'ala. Kalau si jenazahnya laki-laki pakai hadzal mayyit, kalau si jenazahnya perempuan pakai hadzihil mayyitati. Kemudian takbir yang pertama, setelah takbir yang pertama yaitu membaca surah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian takbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga yaitu mendoakan untuk si mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wagsilhu bil ma'i wassalji wal barodi wa naqqihi minal khotoya kama naqaita thawbal abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wadkhilhul jannah wa'idhu min azabil qabri wa min azabin nar. Kemudian takbir yang keempat yaitu membaca doa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Setelah doa kemudian membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Di dalam kitab fikih Safinatun Najah juga dijelaskan bahwa paling sedikit atau paling mudahnya menguburkan jenazah yaitu 1 galian atau ukuran 1 meter. Nah, namun harus menutupi apa itu baunya si jenazah dan menjaga si jenazah dari berbagai hewan buas. Makanya di dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa sempurnanya menguburkan jenazah yaitu dengan ukuran seukuran berdirinya manusia dan sebabar tangannya manusia. Bisa diartikan dengan serentang tangannya manusia. Nah, kemudian disimpanlah si jenazah ke dalam lubang tersebut dan ditutuplah dengan tanah. Dan wajib untuk si jenazah diarahkan ke arah kiblat. Ya, demikianlah penjelasan saya demikianlah pembahasan tentang pengurusan jenazah yang saya ambil dari kitab Safinatun Najah. Dari materi ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa hendaknya kita semua selalu mengingat kematian akan menjemput kita, sehingga kita bisa menyiapkan bekal di akhirat nanti dengan amal kebaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata salah dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.